harus lebih kita cintai Nabi Muhammad daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Siapapun itu, maka dikatakan dia adalah sempurna imannya, sempurna cintanya, ketika cintanya seluruhnya dipergunakan untuk Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Laila Majnun yang mengungkapkan cintanya kepada seseorang yang bernama Laila. Sungguh sungguh sia-sia seandainya cinta itu dia gunakan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Tapi dia meletakkan cintanya untuk seseorang wanita yang bernama Laila. Sekalipun itu tembok rumah Laila, ia ciumi, ia peluk, ia banggakan. Bukan karena temboknya, tapi tembok ini adalah kepemilikan Laila Majnun. Maka ia cintai, otomatis dia sayangi, dia cium. Seandainya cintanya dia gunakan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Demi Allah, siapapun itu orangnya yang di dalam hatinya ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad, tidak akan digerogoti ketika dia berada di dalam kubur oleh binatang apapun. Tidak akan diazab di dalam kubur kalau di dalam tubuhnya, di dalam hatinya ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Demi Allah saya bersumpah, kalau di dalam tubuh itu ada orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad, lihat saja, tidak akan tubuhnya remuk, tidak akan tubuhnya hancur, tidak akan tubuhnya habis dimakan tanah kuburan, tapi jasadnya menjadi utuh berkat karena kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu sedikit pun, bagaimana kalau sedikit saja tidak digerogoti? Bagaimana kalau cintanya itu besar? Cintanya itu melebihi kita cinta kepada seluruh manusia. Cintanya melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Cintanya melebihi daripada anak-anak kita. Maka sungguh menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Ayo tumbuhkan rasa cinta. Jangan kalah dengan pelepah kurma. Jangan kalah dengan sebatang kurma yang ketika dia jauh dengan baginda Nabi Muhammad menangis sedih, menangis tidak ingin jauh dengan Nabi Muhammad, tidak ingin berjauhan dengan baginda Nabi Muhammad. Lihat sebatang pelepah kurma tidak mau jauh dengan baginda Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad pindah ke podium yang sudah disediakan sebelumnya. Nabi Muhammad bertengger di pohon kurma tersebut karena memiliki mimbar yang baru, maka ditinggalkan itu pelepah kurma. Maka otomatis si batang kurma tersebut sedih karena berjauhan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menenangkan pelepah kurma tersebut, batang kurma tersebut. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seandainya tidak aku tenangkan ketika itu, seandainya tidak aku diamkan ketika itu, maka kesedihan pelepah kurma akan kita dengar hingga yaumul qiyamah. Ini sebatang kurma tidak ingin jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad, kita jangan mau kalah dengan sebatang kurma yang tidak ingin jauh dengan Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang diharapkan, kita umat yang diidam-idamkan. Janganlah kita menjadi umat yang paling menjauh dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kisah Rabi'ah, seorang anak kecil, kisaran umur 8 tahun, 10 tahun, di mana dia menjadi seorang
membantu baginda Nabi Muhammad SAW, selalu mencukupi kebutuhan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mandi, maka dia sudah siap bertengger di depan pintu menyiapkan handuk untuk baginda Nabi Muhammad, sehingga dia habiskan malam-malamnya untuk tidur di depan rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Takut ketika malam hari Nabi Muhammad menginginkan sesuatu, menginginkan hajat, tapi belum bisa terpenuhi, maka aku siap bertengger di depan hadapan rumah baginda Nabi Muhammad untuk mempersiapkan hajat-hajat yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Digunakan waktunya untuk khidmah Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat baginda Nabi Muhammad SAW terkesan dengan Rabi'ah tersebut, sehingga membuat Nabi Muhammad bangga dengan Rabi'ah tersebut, sehingga Nabi Muhammad ingin memberikan suatu hadiah. Sehingga ketika itu ditanya, "Wahai Rabi'ah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan dari aku? Engkau habiskan waktu-waktumu untuk berkhidmat kepada aku, untuk memenuhi hajat-hajatku. Wahai Rabi'ah, apa yang kau inginkan?" Seketika itu Rabi'ah berpikir, memanfaatkan keinginannya, memanfaatkan hajatnya, karena yang memberi pertanyaan ini adalah baginda Nabi Muhammad, maka dia tidak akan menyia-nyiakan hajat yang dia inginkan. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang, ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertanya hal tersebut, maka kita akan otomatis minta paket data unlimited seumur hidup, nggak akan habis paket internet. Otomatis mungkin kalau di zaman sekarang minta HP iPhone yang paling terbaru sehingga bisa main game online tanpa nge-lag. Benar atau tidak? Seandainya Rabi'ah hidup di zaman sekarang, minta sinyal internet paling kuat agar main game online tidak nge-lag. Tapi ini bukan Rabi'ah di zaman sekarang. Ini Rabi'ah didikan baginda Nabi Muhammad SAW. Seketika itu Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqatik fil jannah." Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad SAW, aku meminta satu permintaan, yaitu tidak aku dijauhkan denganmu besok di surga ya Allah. Ini usia 10 tahun mintanya, as'aluka murafaqatik fil jannah. Aku tidak berharap apa-apa ya Rasulullah, kecuali besok aku di surga bersama engkau baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada apa-apanya surga kalau surga itu tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad heran. Seorang anak kecil umur 8 tahun 10 tahun, Rabi'ah meminta permintaan yang begitu agung. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah semua yang ada di sini semuanya bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jangan mau kalah ya dengan seekor keledainya baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Ya'fur. Seekor keledai baginda Nabi Muhammad SAW bernama Ya'fur. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dia merasa sedih. Karena apa? Karena hidupnya sudah tidak berarti karena baginda Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, sehingga keledai tersebut mengunjungi salah satu sumur mati yang sudah tidak mengeluarkan air. Dia bunuh diri. Dia
menganggap hidupnya tidak berarti karena sudah tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jangan mau kalah dengan seekor keledai. Keledai ini gak punya akal, kita ini punya akal. Kita sedikit pun tidak mau jauh dengan Nabi Muhammad, kita tidak peduli. Kita sedikit pun tidak mau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, kita tidak peduli. Kita tidak peduli sama sekali. Menganggap sunnah Nabi Muhammad adalah hal-hal biasa. Menganggap sunnah Nabi Muhammad itu adalah perbuatan biasa. Tapi lihat, sunnah Nabi Muhammad dibawa oleh Nabi Muhammad itu dibawa bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dibawa untuk dilihat saja, untuk didengar saja, tapi digunakan untuk diamalkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad, maka dia telah sungguh cinta kepada aku. Kalau dia memang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Kita kenal Islam, kita bisa sholat, kita bisa kenal iman, kita bisa kenal malaikat, kita bisa kenal yaitu Nabi Muhammad, kita bisa mengenal itu sedekah, kita bisa mengenal itu zakat, karena berkat Nabi Muhammad SAW. Apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad semuanya dibawa baginda Nabi Muhammad, itu bukanlah hal yang sia-sia. Dan barang siapa yang telah menghidupkan sunnah, maka dia akan bersama baginda Nabi Muhammad di surganya. Jadi ayo buktikan cinta kita tidak hanya di majelis ini. Pulang dari majelis ini hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Jangan isi hari-hari kita kecuali di situ ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hari adalah hari yang paling buruk ketika di hari itu tidak ada sedikit pun sunnah Nabi Muhammad SAW yang diamalkan. Hari yang paling buruk ketika hari itu tidak ada dihiasi dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi itu menjadi hari yang istimewa ketika hari itu dipenuhi dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo, jangan kalah sama pelepah kurma, jangan kalah dengan sebatang kurma, jangan kalah dengan seorang keledai. Kita seekor keledai, jangan mau kalah dengan seekor keledai. Jadi ayo timbulkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sudah jauh, terpaut jauh dengan Nabi Muhammad, jangan buat jauh lebih jauh lagi. Kita sudah cukup jauh di dunia, maka jangan buat jauh ke esok di yaumul kiamah, kecuali kita semuanya berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di majelis ini semoga yang duduk di sini, yang mendengarkan majelis ini, yang belum bisa hadir pun, semoga mendapatkan keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sudah cukup di dunia aku jauh dengan baginda Nabi Muhammad, maka besok di yaumul akhir jangan jauhkan kami dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, lisan ini yang lisan yang hina. Ya Allah, jangan sia-siakan kecuali lisan ini kita gunakan untuk bersalawat bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami tidak mampu ya Allah. Ya Allah, kita tidak mampu jauh dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan buat jauh kami besok, jangan buat jauh kami esok, kecuali semuanya bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan mata ini yang hina, izinkan mata ini yang penuh dengan dosa, kecuali semua mata ini dapat bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, muliakanlah mata kami untuk melihat memandang baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan jauhkan kami badan kami,
Ya Allah, Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut kami, ummati, ummati, ummati. Maka jangan buat kecewa baginda Nabi Muhammad, ya Allah. Tutuplah semua dosa-dosa kami, ya Allah, berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, yang duduk di sini yang memiliki anak, semoga semua anak yang menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Semua hajat di dunia maupun di akhirat, semua yang dikabulkan di dunia maupun di akhirat. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tidak dijauhkan kecuali didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya insya Allah bersama Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat, selalu dalam ketaatan dan keridhaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan hijab kami esok dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup di dunia, ya Allah, jangan di akhirat. Jangan haramkan ketika esok memandang baginda Nabi Muhammad. Sungguh orang yang merugi ketika esok di yaumul akhir, wajahnya, matanya, tangannya, badannya, bibirnya, telinganya tidak bisa untuk menikmati keindahan Rasulullah SAW. Ya Allah, semoga seluruh badan ini bisa menikmati keindahan baginda Nabi Muhammad SAW. Disehatkan semua badannya, zahir maupun batin, sehingga bisa menumbuhkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, semoga semua husnul khatimah, husnul khatimah. Dituntun untuk mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah SAW. InsyaAllah semua bersama Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah keluar dari majelis ini mimpi Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Semuanya keluarga kita dijaga sama Allah, dijaga imannya, dijaga Islamnya. Semua keturunan kita, termasuk kita semua husnul khotimah, membawa iman, membawa cinta, membawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihi وهدنا بشر برحمته وعلمنا في طريقته ومعافاة من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي فاجعل مجتمعنا غاية الحسن الختام وآتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكرم الأرواح منا بلقاء الخير الأنام وبذكر المختار أن من صلاة وسلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. Wabul insyaallah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Ada seorang santri bertanya kepada seorang kiai, gurunya, "Wahai guruku, aku ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hal tercepat untuk aku mimpi baginda Nabi Muhammad SAW?" Sehingga kiai ini tahu, kiai ini lebih tahu, bisa mendidik santrinya dengan tanpa memberikan amalan yang begitu berat. Maka kiai tersebut mengatakan, "Wahai anakku, sebelum kau tidur, usahakan makan rambak sebanyak-banyaknya. Makan rambak sebanyak-banyaknya. Sekaligus ditambah teri." Kamu aja, tenang ini. Mimpi Nabi caranya yaitu makan rambak sebanyak-banyaknya, makan teri sebanyak-banyaknya, tapi jangan minum. Jangan minum. Bosok ya ini. Makan rambak, makan teri bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Wis lakukan.
Nah ini dilakukan sama anak ini. Pergi kamar santri, makan rambak seakhir ini, makan teri seakhir ini. Tadi nggak mungkin. Ketika itu langsung tidur. Di dalam tidur sudah matahari tergelincir dan menyongsong. Anak tersebut bangun. Sambil dia bangun berdiri dari tempat tidurnya, lari ke gurunya, mengabarkan kepada gurunya kabar nggak enak. Kabar nggak enak. Marah-marah. Ya apa ya? Gimana ya? Katanya cara mimpi Nabi Muhammad SAW sebelum tidur makan rambak sama makan teri. Tapi di dalam mimpiku aku tidak mimpi Nabi Muhammad SAW. Ya apa itu? Ngamuk santri. Seketika itu kiai guyu. Kiainya guyu ketawa. Coba saya sebelum kamu ngamuk-ngamuk muring-muring, saya mau tanya satu. Di dalam mimpimu ada mimpi apa? Dipikir sama si santri tersebut. Di dalam mimpi itu aku mimpi melihat air terjun, mimpi melihat air hujan, mimpi sungai, mimpi lautan. Seketika itu si guru tersebut tertawa, tersenyum. Nah, itu akibat engkau sebelum tidur mengidam-idamkan air. Maka di dalam mimpimu akan ada isinya air, hujan, sungai, air terjun, lautan. Coba sebelum tidur kau idam-idamkan, kau bayangkan keagungan Rasulullah SAW, niscaya engkau akan mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dipakai ya nanti makan teri, makan rambak seadanya. Tapi yang diambil itu adalah sebelum tidur usahakan mengidam-idamkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mimpinya mimpi wetok deh. Waduh. Sebelum tidur berarti mengidamkan wanita. Mimpinya dikubur bersetan. Waduh. Berarti nggak baca doa. Ya. Tapi kalau di dalam sebelum tidur dia berharap mimpi Nabi Muhammad, dia mengidam-idamkan rupawan akhlak baginda Nabi Muhammad, insya Allah akan mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah cara tercepat untuk mimpi Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, sekalipun isinya 1 orang, 2 orang. Adakan maulid Nabi Muhammad, itu adalah salah satu tercepat untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mimpi Nabi, dia akan selamat dunia akhirat, maka dia akan masuk ke surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mimpi Nabi istimewa, mimpi Nabi itu hebat, mimpi Nabi itu luar biasa, karena akan husnul khotimah. Pasti. Demi Allah pasti akan husnul khotimah. Ketika hidup dia mimpi Nabi, maka dia meninggalkan husnul khotimah. Insya Allah diberikan anugerah tersebut. Amin. Di akhir sudah malam. Ingat pesan tadi, menghidupkan malam maulid baginda Nabi Muhammad SAW, karena malam ini adalah awal semua kebaikan. Ya, nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Minimal bersolat kepada Nabi Muhammad 10 kali minimal sebelum tidur. Insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.